Kenapa sih no viral no justice ini masih kerap lagi terjadi begitu? Ini penyakit lama atau gimana nih? Kalau tidak viral kita nggak jelas apakah itu ditindak apa tidak. Mungkinkah kemudian DPR nantinya merevisi membuat regulasi sehingga berujung pembatasan penggunaan senjata api oleh polisi? Sangat mungkin. Kalau bagi saya, kalau seandainya polisi ini mau merubah sistem itu, penggunaan anggota polisi nggak pakai senjata api itu, nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai protokol. Kapolri keluarkan perintah aja, telegram. Soal reformasi Polri di bawah Kemendagri, Anda masuk yang setuju atau tidak setuju? Apabila polisi itu ditaruhkan di bawah Mendagri, itu lebih konyol. Sebabnya apa? Di bawah presiden aja polisi masih dipermainkan di politisi, kan diintervensi. Halo, kembali lagi di On Point with Adisty Larasati. Dan kali ini sebelum Natal dan juga Tahun Baru ini, kita dikejutkan dengan berbagai macam kasus yang terjadi selain naiknya PPN 12% yang juga kemudian disoroti oleh publik adalah bagaimana sejumlah kasus. Salah satunya adalah kasus dugaan penganiayaan yang dialamatkan atau kita sudah melihat bagaimana video viral dari seorang karyawan toko roti yang kemudian dianiaya oleh anak majikannya. Dan yang lebih dipertanyakan adalah kenapa kasus ini sempat mandek selama 2 bulan lamanya. Benarkah ada no viral, no justice yang saat ini begitu banyak berkembang di masyarakat dan juga warganet? Ketika tidak viral di media sosial, maka tidak mendapatkan atensi dari polisi ataupun dari atasan begitu ya, atasan dari polisi. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan bahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri. Sudah ada Pak Arianto Sutadi. Selamat datang di On Point. Selamat sore Mbak Adisty. Ya, selamat datang ya Pak ya di On Point with Adisty Larasati. Ya. Pak, ini kan kita marak banget ya beberapa hari ini begitu ya kasus-kasus di Indonesia yang banyak sekali jadinya no viral no justice, no viral no attention begitu ya. Kita kasih contoh deh, salah satunya adalah yang kemudian kemarin sempat disorot publik ini adalah soal dugaan penganiayaan seorang anak bos toko roti. Ya kan, bahkan kasusnya sempat mandek loh Pak, 2 bulan. Tapi ketika videonya viral di media sosial, delalah langsung ditangkap tersangkanya atau pelakunya. Kenapa sih no viral no justice ini masih kerap lagi terjadi begitu? Ini penyakit lama atau gimana nih? Sebetulnya kejadian gini, no viral no justice itu kan itu suatu ungkapan ya, ungkapan dari publik masyarakat yang kecewa di mana dia melapor. Tapi kemudian tidak ditindaklanjuti oleh polisi, dan kemudian setelah rame-rame baru polisi bertindak kan, intinya kan kayak gitu ya. Nah ini ya kalau menurut saya akhir-akhir ini memang bertubi-tubi ya berita-berita yang negatif tentang polisi, bukan hanya no viral no justice saja, yang salah tembak lah, penggunaan senjata yang berlebihan dan sebagainya itu ya. Ini menurut saya sebagai pengamat polisi ya, saya penasihat jadi menjadi pengamat polisi itu, itulah gambaran kondisi polisi yang real yang di lapangan saat ini. Kekurangan polisi yang diketahui oleh masyarakat. Yaitu sebagian daripada polisi, memang polisi kan ada 460.000 sekarang ini di seluruh Indonesia bertugas, dan begitulah citranya. Nah, kalau untuk no viral no justice itu kira-kira begini penjelasannya. Polisi itu tugasnya adalah sebagai di bidang Kamtipmas dan penegak hukum. Di penegak hukum dia adalah garda terdepan untuk menjamin hukum itu berjalan apa tidak. Karena kalau sistem hukum di Indonesia itu kalau ada gangguan pidana, gangguan Kamtipmas atau peristiwa pidana, maka dilaporkan ke polisi. Kalau polisinya menyidik, barulah itu kasus itu bisa ditegakkan. Tapi kalau tidak, ya otomatis tidak jalan tuh justice itu kan gitu. Nah, itulah risiko daripada polisi mempunyai kewenangan yang terdepan. Mestinya itu kalau ada kejadian dia nggak usah dilapori, apalagi dilapori, dia harus cepat bertindak. Cepat-cepat bertindak. Ya, tidak boleh menunda. Itu teorinya begitu. Teorinya begitu, tapi kan kenyataannya ya. Kemudian jadi
di dalam aturan pekerjaan polisi itu namanya etika kepolisian itu ya. Polisi itu wajib melakukan tindakan ya. Kalau apabila ada peristiwa itu wajib melakukan tindakan dan tidak boleh menunda dan sebagainya. Apalagi kalau melayani, ada orang laporan ya, harus diterima. Tidak boleh ditolak. Nggak boleh, wah ini bukan lokus duty-nya atau ini nggak boleh. Harus diterima. Diterima dulu. Kalau itu bukan wilayahnya, dia harus kemudian dilimpahkan kepada daerah yang berwenang. Itu teorinya begitu, Bu. Jadi makanya ini sekarang kasus yang terjadi di Jakarta Timur kemarin itu, saya bilang itu apapun alasannya nggak bisa dibenarkan. Karena keliru. Kalau alasannya lokasinya bukan di. Nah itu tadi saya bilangnya. Jadi itu peristiwa coba di Jakarta. Dilaporkan 2 bulan nggak di. Padahal bukti-buktinya sudah disertakan. Sudah katanya ada ya sudah. Orangnya yang lapor juga kondisinya masih dalam keadaan gitu waktu ya. Gitu. Jadi setelah 2 bulan setelah rame-rame baru wah penangkapan dan sebagainya. Iya. Jadi saya kira itu memang itu keliru. Nah itulah yang harus dibetulkan oleh pimpinan Polri itu. Itulah yang kayak gitu yang harus dievaluasi. Karena kejadian yang seperti itu bukan hanya di sini aja, di semua banyak, cuman tidak viral aja. Itu berarti kalau mau jujur kita harus akui seperti itu dan ini harus dievaluasi. Dan berarti kepolisian mengakui memang ketika belum viral, ketika belum ramai di publik begitu ya, tidak menjadi atensi. Nah begini, polisi itu ya kan menghadapi kalau kejadian itu sangat banyak sekali. Sehari-hari itu mungkin ribuan yang dilaporkan. Sementara petugas polisi itu terbatas. Akhirnya apa? Karena terbatas dengan tugas yang banyak, dia pasti akan pilih-pilih. Kasus mana yang laporan mana yang cepat ditindaklanjuti. Secara teoritis ya, kasus yang biasanya cepat ditindaklanjuti itu adalah nomor 1 itu kalau kasus itu menjadi atensi pimpinan atau atensi publik. Atensi pimpinan dan atensi publik. Nah itu makanya kalau viral langsung ditindaklanjuti ya. Kalau kasus itu tidak menjadi atensi publik atau atensi pimpinan, biasanya sama petugas di lapangan itu tidak diabaikan. Yang kedua, kalau kasus itu serius, misalkan korbannya fatal dan sebagainya itu, walaupun nggak atensi, biasanya polisi itu akan langsung gitu. Nah, yang ketiga, laporan itu bisa segera ditindaklanjuti apabila buktinya lengkap. Bukti juga menjadi salah satu itu. Nah, lawan kata daripada ini apa kasus itu dianggap ringan atau kemudian nggak ada atensi, kurang bukti, itu biasanya diabaikan. Itu kenapa kok ada kasus yang terjadi seperti itu tadi. Tapi ya kecepatan ataupun lambatnya bertindak itu tidak hanya pada jenis kasus itu, tapi tergantung dari manusianya, petugas terdepan. Polisi itu 460.000, ada polisi yang baik, ada yang setengah baik, ada yang buruk, gitu kan. Ada yang polisi yang semangatnya tinggi, ada yang profesional, ada yang pengen mencari prestasi, ada yang elelan. Nah, celakanya lagi ada yang mau bekerja kalau ada imbalan. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang harus contohnya ini saya untuk menyampaikan bahwa petugas terdepan itu jangan dibayangkan semua baik semua. Ada yang bagus, kualitas A, B, C, D itu sampai gitu. Makanya itu kemudian beda-beda. Kalau di daerah sini cepat ditindaklanjuti, tapi tidak pernah terberitakan biasanya kayak gitu. Tapi kalau laporannya lambat pasti terberitakan. Tapi itu ya, tadi secara teoritis gitu ya. Jadi pelaku itu yang menentukan kecepatan atau moralnya, kalau memang moralnya baik, dia berkualitas profesional gitu. Dan kemudian dia masih punya ambisi untuk menjadi polisi yang baik kasus itu biasanya tertangani dengan baik. Tapi kalau pas di depan ketemu dengan polisi yang nakal, yang itu apalagi ini ya banyak sekali kemudian dia minta duit dulu baru bertindak, itu memang ada sampai sekarang. Nah itulah yang harus dikoreksi untuk itu. Dan itu menjadi bahan koreksi. Yang ketiga, faktor yang ketiga mengapa itu terjadi no viralisasi itu adalah sistemnya, sistem pengawasan. Seorang pimpinan di wilayah itu bertanggung jawab kepada bagaimana mekanismenya yang anggotanya di lapangan. Seorang Kapolres, seorang Kapolsek itu harus tahu tuh hari ini ada orang laporan, kemudian bagaimana ditindaklanjuti apa tidak gitu. Nah kalau itu lemah bisa terjadi seperti Jakarta Timur itu.
laporan gini baru Dan pimpinan 2 bulan. Harusnya pimpinan itu kontrol punya tanggung jawab itu. Itu tanggung jawab. Makanya kalau mau mengoreksi itu tadi, mengkoreksi supaya ini no viral no justice itu bisa selesai, ya tiga-tiganya harus diatasi. Sistem pengawasannya harus diperbaiki, yaitu pimpinan yang lengah apabila sampai kebobolan bawahnya itu ya dia harus kena sanksi. Kemudian anggota yang terdepan harus diawasi dan dimotivasi. Dan kemudian sistem prosedur ya itu harus diperbaiki supaya berpihak kepada orang yang lapor, bukan pada petugas. Nah itulah yang kemudian yang sekarang bukan melebar ya, yang sekarang menyebar adalah gini ya, kalau kita rakyat biasa, rakyat jelata, ya udah kita viralkan dulu aja biar dapat atensi, kecuali kita mungkin artis atau selebritas gitu atau pejabat baru dapat atensi. Nah makanya ini adalah salah satu caranya adalah kita viralkan dulu nih. Ini adalah Anda melihat ini merupakan efek snowball karena memang masyarakat ya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini sedikit tergerus begitu. Kalau kepercayaan masyarakat pada polisi itu kurang itu sudah dari dulu, ya. Bukan hanya sekarang saja. Tetapi sekarang yang kalau menurut pandangan saya adalah medsos ini merupakan senjata terbagus untuk melakukan koreksi kepada polisi, pengawasan pada polisi. Secara langsung? Iya, koreksi terbagus. Tadi saya sampaikan ya, kinerja polisi itu ya harus diawasi karena polisi itu sangat mempunyai kewenangan yang sangat besar ya. Kewenangan polisi itu bisa menangkap, bisa menahan, bisa minta duit, bisa itu dan sebagainya kan itu kan. Nah itu harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Pengawasannya adalah internal polisi sendiri pakai aturan-aturan dan sebagainya oleh atasannya, tapi juga dari luar. Nomor satu adalah kontrol daripada masyarakat. Nah, termasuk juga dari kontrol dari Kompolnas, dari DPR dan sebagainya itu. Dan ini harus saling untuk menguatkan. ini medsos ini no viralisasi ini sangat manjur itu Pak. Makanya itu menurut saya polisi tidak boleh wah kok diviralkan terus gini. Itu konsekuensi daripada polisi mempunyai kewenangan yang tinggi dan dia dituntut untuk menjadi petugas yang baik. Makanya ini koreksi media ini harus jadikan cambuk untuk perbaiki gitu. Kalau bagi saya mandangnya sih kayak gitu saja. Selain juga di kasus di Jakarta Timur pada saat itu juga yang kemudian viral adalah di Palembang. Ya, Palembang, banyak Sumatera. sekali. Iya, Palembang, Sumatera Selatan. Iya. Di Palembang. Yang Palembang itu yang kemudian viral adalah video pada saat penganiayaan, ya kan? Salah satu dokter koas itu dianiaya, kemudian viral dulu, barulah kemudian mendapatkan atensi. Bahkan Kompolnas juga datang ke Palembang untuk bisa mengawasi penyidikan ini. Nah, ini gimana nih? Kalau Anda melihatnya memang harus benar-benar itu kalau menurut saya karena banyak istilahnya kebobolan ya, jadi kayak gitu ya, jadi kecolongan atau apa istilahnya gitu ya. Menurut saya itu sistem kontrol yang kurang bagus ya. Jadi artinya itu sistem kontrol yang berlangsung di polisi itu untuk mengawasi apakah kinerja para pimpinan di wilayah itu sudah baik apa tidak. Wong sampai kejadian kayak gitu kok nggak ada perkembangan gitu kan Pak, telat gitu, makanya itu nah ini sistemnya harus diperbaiki. Kalau menurut saya sih gini, kalau apabila ada suatu kesatuan yang kemudian terjadi ternyata ada pembiaran laporan ataupun viralisasi itu, mestinya sanksinya bukan hanya kepada ditegur, harusnya sanksinya kepada pejabat yang setempat itu harusnya dievaluasi. Kalau saya istilahnya demosi aja atau dipindahkan aja, diganti dengan orang yang baik. Pimpinannya? Iya, pimpinan wilayah yang bertanggung jawab itu harusnya kena sanksi. Termasuk Kapolres juga kalau memang ya dilihat bobot kelenganya itu kan gitu kan. Kalau misalkan kejadiannya di Polres itu sudah viral berapa ini? 2 bulan gitu ya. Otomatis jangan wah itu perbaiki, harus dievaluasi pejabatnya itu. Dengan satu contoh, maka yang lain pimpinan yang di daerah lain akan bertanggung jawab dan dia akan lebih waspada untuk jangan sampai terjadi di daerah saya kan gitu. Jadi kan efeknya kan ada gitu. Tapi kan kenyataannya kemudian pimpinannya tersebut biasanya gitu ya saya menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, turut berduka cita terhadap para keluarga korban. That's it. Itu sudah bagus kalau mau begitu. Tapi kan masih ada yang sudah salah nggak mau minta maaf kan ya. Itu. Jadi kalau mau minta maaf itu menurut saya bagus karena dia menyadari kekeliruannya kan gitu. Tapi saya jarang gitu mengatakan
saya bertanggung jawab atas. Iya, itulah makanya kan nggak pernah ada yang ngomong saya bertanggung jawab pada itu karena apa? Karena atau bahkan siap mundur gitu. Wah, saya sampai sekarang praktek untuk mendemosi kesalahan yang kayak gitu tuh belum pernah ada menurut saya. Itu jadi keterlambatan orang menangani gitu bukan menjadikan suatu kesalahan yang fatal bagi seorang pimpinan. Nah, mudah-mudahan dengan kasus kayak gini nih harusnya itu jadikan suatu ukuran bahwa itu kesalahan fatal. Kegagalan seorang pimpinan ya, dalam melaksanakan tugas di lapangan itu di mana menelantarkan para pelapor. Padahal ya menurut Pak Kapolri kan ada presisi itu ya. Program presisi itu kan responsibilitas, akuntabilitas dan transparansi gitu kan. Itu mestinya benar-benar dijalankan. Nah, supaya itu efektif itu harus ada sanksinya yang tegas. Nah, melanggar etika itu tadi itu sudah melanggar etika loh Bu. Ya tidak menindak secara langsung itu ada ketentuannya nggak boleh menunda laporan itu. Jadi Anda bisa mengatakan sebenarnya di internalnya Polri sendiri kurang greget, kurang tegas untuk menindak. Perintahnya sudah greget banget, tapi implementasinya itu kepada pelanggar-pelanggar itu masih kurang efektif, memberikan efek jera kepada para pelaksana yang salah itu. Itulah yang harusnya dibikin supaya efektif. Harus ada contoh yang vulgar ya. Kalau gitu dianggap satu kesalahan besar gitu. Sehingga contoh saja beginilah dulu waktu zaman Kapolri yang dulu itu ya. Kan polisi kan pungli di lalu lintas kan banyak itu ya. Akhirnya waktu itu Pak Kapolri memberikan contoh salah satu Kapolres ya. Kasat Lantas karena kedapatan ada pungli situ di SIP langsung Kasat Lantasnya copot, Kapolresnya dicopot dan diumumkan seluruh Indonesia. Habis itu berhenti semua tuh pungli di lalu lintas. Hanya berapa lama? Nah, itu. Tapi setelah Pak Kapolrinya ganti, ya udah balik lagi ke kebiasaan. Ini, saya kira. Jadi tergantung memang atasannya, pimpinannya ya, nih. Pimpinan sudah baik, tapi pengawasan pada implementasinya itulah yang mestinya yang diperdalam. Ya, jangan sampai kemudian setiap ada masalah DPR Komisi 3 panggil dulu, ini minta ini keterangan RDP. Nah, itu kan contoh ya. Kalau DPR saja sampai panggil, kenapa atasannya tidak manggil sebelum itu kan? Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan besar. Nah, kita akan lihat nih pada saat beberapa hari yang lalu Komisi 3 DPR RI kemudian menggelar rapat dengar pendapat, audiensi juga yang kemudian dihadiri oleh kalau tidak salah ada Kapolda Kalimantan Tengah dan juga Kapolres Jakarta Timur. Kita akan lihat salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yang kemudian menyoroti soal no viral, no justice. Ada Pak Rikwanto yang kita tahu juga ya kan dari dulunya juga polisi begitu. Itu masih Kadis di Polda Metro. Iya, makanya ini kita lihat bersama nih soal no viral no justice yang kemudian disuarakan oleh Pak Rikwanto berikut ini. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya? Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Nah, siapapun yang berurusan dengan hukum tidak pilih-pilih seharusnya harus segera. Nah, ini kan Pak Rikwanto juga kan dulunya polisi. Beliau bekas polisi yang baik dan polisi yang menguasai pengetahuan dan bertanggung jawab. Dia pasti hafal untuk itu. Sudah ada di dalam etika itu. Cuman kejadian-kejadian di lapangan kan masih banyak. Itulah menunjukkan bahwa teorinya sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada saja yang kurang bagus. Meskipun di tempat lain juga ada yang bagus, kayak itu kira-kira begitu. Ya, ini menjadi tantangan dari polisi menurut saya sih. Tapi saya apapun yang terjadi ya dengan no viral no justice itu, saya berterima kasih kepada media yang mau memberikan saran sorotan kepada polisi. Coba kalau nggak diviralkan kan nggak ada perbaikan di lingkungan polisi kan. Nah sekarang ini dengan adanya viral ini kan otomatis mempermudah pimpinan kan untuk mengoreksi yang mana yang salah, mana yang nggak masih kurang baik gitu. Tapi kan kemudian kadang malah justru aduh viral lagi. Nah itu gimana tuh? Itu ya kalau viral lagi itu merasa aduh itu namanya
pimpinan yang nggak benar menurut saya, karena dia nggak mau lihat kenyataan di lapangan. Gitu. Saya pribadi ya Bu ya, walaupun pensiun kayak gini, banyak sekali sering diminta tolong, minta tolong, Pak ini ada kasus saya gini. Ya itu sama juga, kasusnya sudah dilaporkan, sudah 2 tahun nggak ada perkembangan, mandek gitu. Banyak sekali keluhan-keluhan gitu. Makanya saya dengan adanya no viral no justice istilah gitu ya, bagi saya tidak keberatan itu. Itu sarana bagus untuk mengontrol polisi supaya lebih baik lagi, dan dia harus dicambuk terus kayak gitu. Gitu. Sampai polisi itu berubah. Tapi saya pikir ya sudah ada yang berubah ya. Cuman belum polisi 1000 ya, polisi 1000 yang berbuat bagus. Dengan satu oknum yang viral itu udah habis kebaikan itu semuanya. Inilah yang harusnya diwaspadai oleh polisi, bahwa satu titik aja itu sudah menghancurkan semua prestasi yang ada gitu. Nah, nila setitik merusak susu sebelanga kan gitu ya gitu. Nah, ini harusnya yang menjadikan strategi polisi untuk mengantisipasi apabila ada berita negatif yang harus cepat-cepat diklarifikasi lah gitu. Misalkan kemarin ini ya diklarifikasi kejadian Semarang itu misalkan yang salah tembak segala itu. Nah, mestinya dia klarifikasinya begini, kalau saya sudah sarankan sama Kapoldanya gitu ya. Apapun yang terjadi di Semarang itu kan nembak tor kemudian ada anak muda yang meninggal gitu ya. Alasannya tawuran. Nah, itu jadi kayak gitu mau tawuran mau enggak, kalau senjata polisi dipakai untuk nembak dan kemudian kena orang dan meninggal itu salah tuh. Karena polisi itu dikasih senjataan kan hanya untuk membela diri dan membela orang yang lain mau diancam kematian. Cuman itu doang. Nah, karena tadi Pak Arianto sudah menyinggung soal kasus penembakan ya kan, penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi. Sekali lagi saya mengatakan oknum polisi begitu ya. Karena masih banyak, saya berharap masih banyak polisi-polisi yang baik juga di luar sana begitu. Nah, kasus di Semarang itu kemudian juga menjadi sorotan karena awalnya adalah yang terblow up adalah ini kasus tawuran, kemudian ditembaklah segala macam, kemudian loh kok berubah lagi. Nah, Anda melihat apakah masih ada upaya-upaya untuk menutupi? Kebiasaan polisi itu gitu, ya. Saya kira juga semua aparat ya, setiap suatu institusi itu masih punya esprit de corps ya. Biasanya kan dia menutupi kejelekannya institusi. Nah, sama juga dengan polisi ini, kejadian di sana itu gitu. Ketika kejadian itu saya telepon loh kabarnya. Ya Pak, kami ini anggota kami eksesif. Loh kok bagus, saya bilang. Bagus kalau gitu, Anda teruskan gitu. Ternyata di dalam expose-nya kan dia bilang, enggak ini ada geng mau berantem begitu kan sehingga ditembak. Saya bilang, apapun alasannya Anda itu tidak ada pembenarannya anggota itu. Jadi mestinya you minta maaf pada aparat, pada masyarakat. Ya Pak, tapi kami nggak sempat ini karena itu yang nangani Polda. Anda sebagai kepala daerah bertanggung jawab, Pak. Itu yang melakukan kan anggota Anda gitu. Anda press release kepada publik. Ya. Tapi press release-nya jangan yang geng itu namanya Anda mau menutupi bahwa itu benar karena itu yang tujuannya kan untuk melerai itu. Kalau alasannya itu pun itu nggak benar, melerai dari tawuran itu nggak boleh pakai senjata api. Tapi kan kemudian ketika terbukalah CCTV itu, rekaman CCTV itu barulah terkuak ternyata kemudian nggak ada tuh tawuran begitu. Ternyata saling serempet di jalanan. Jadi yang terjadi itu bukan, tadinya ada tawuran ketika kejar-kejaran pulang itu ya. Kemudian papasan dengan ini ya, tugas narkoba yang baru pulang dinas. Jadi dia bukan pas lagi dinas waktu itu. Karena papasan gini sana bawa itu celurit itu dianggap begal, langsung tor 3 orang meninggal. Itu salah besar. Itu salah besar itu, dan seperti itu harusnya dikoreksi ya. Jangan sampai ada. Tapi saya di sini ya boleh memberikan saran ya, itu kalau analisis saya sendiri itu akibat daripada kesalahan sistem persenjataan yang ada di polisi. Karena semua polisi sekarang ini yang ada dipersenjatai dengan senjata api kan. Harusnya senjata api polisi itu diganti dengan senjata yang standar HAM, yaitu senjata yang melumpuhkan saja, bukan senjata api ya. Kalau api itu membunuh, tapi kalau melumpuhkan itu beda. Oke, itu kan kalau itu kasus yang di Semarang, ya kan, kasus yang di Semarang. Tadi Anda juga menyebutkan seharusnya pimpinan itu didemosi
atau dimutasi misalkan. Nah, yang terjadi di Semarang itu kan bahkan ada desakan loh Pak. Ada Ya, desakan untuk Kapolrestabes Semarang untuk seharusnya mundur, untuk bertanggung jawab karena perbuatan anak buahnya. Nah, ini gimana nih? Untuk seperti itu ya, makanya saya bilang pasti Kapolres Semarang itu nanti akan dipanggil oleh Kapolri atau Propam untuk ditanyai seberapa jauh pertanggungjawaban dia untuk sistem pengawasan. Tinggal dilihat nanti, kalau kelengannya itu sangat besar, dianggap itu lalai betul, mungkin dia kena mutasi. Tapi kalau kelalaiannya itu kecil, nah itu seperti itu, dia memberitahukan bahwa ini ada tawuran itu, saya masih ragu itu. Dia itu dapat laporan dari bawahan, nggak cek, langsung dia ngomong gitu kan di situ. Ternyata kejadiannya nggak gitu. Nah itu kalau yang seperti itu kan nggak bisa kita salahkan mutlak kepada Kapolres itu. Makanya ya pimpinan itu bertanggung jawab pada anggota yang di lapangan itu harus cek juga seberapa jauh kelalaian dan kurangnya care-nya dia itu. Karena faktanya adalah ketika kelalaian itu terjadi ada satu nyawa itu melayang. Yang meninggal. Nah itu yang di Semarang. Ada lagi yang kemarin itu yang di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Itu juga kemudian belakangan diketahui pada saat rapat bersama dengan Komisi 3, Kapolda Kalteng dipanggil mengungkap bahwa memang polisi yang bersangkutan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengonsumsi sabu. Nah ini gimana nih polisi positif sabu, bawa senjata lagi, curi mobil lagi, ngedor korbannya yang warga sipil. Nah ini gimana nih? Itu adalah kesalahan persepsi daripada publik, bahwa menganggap bahwa polisi itu sebagai penegak hukum pasti baik kayak malaikat ya. Padahal kenyataannya tidak. 460.000 orang polisi yang tersebar di seluruh Indonesia itu, ada polisi yang baik, ada yang setengah baik, ada yang kurang baik, ada yang brengsek, ada yang jelek banget, itu ada itu. Nah, tapi kebanyakan yang mana nih Pak? Saya nggak pernah riset sekarang karena yang baik itu tidak pernah terpublikasi. Tapi yang ke blow up yang itu-itunya terus ya. Marak-marak kasusnya itu loh. Tapi saya menyatakan masih banyak yang kurang baik itu. Nah, bagaimana cara mengatasi yang kurang baik itu? Itu ya kita perlu inovasi kan. Kalau menurut saya itu seperti yang di mana tuh? Kalimantan Selatan tadi. Palangkaraya. Coba bayangkan. Kalimantan Tengah. Orang polisi kok bernarkoba ya, kan gitu. Positif Itu, sabu. solusinya mestinya gini aja. Kalau setiap polisi itu harus setiap apel dicek dia itu urinnya gitu ya, itu Tapi kalau selama ini di institusi Polri sendiri memang ada nggak sih pengecekan secara berkala? Dulu waktu saya jadi Kapolri saya cek mendadak itu. Tapi jangan dikasih tahu sebelumnya, jadi tiba-tiba apel dilarang keluar dari sini, satu persatu dicek urin. Ada kedapatan yang pakai narkoba. Nah kayak gitu mestinya langsung aja dengan pengecekan yang kayak gitu, kalau narkoba itu tadi mungkin agak bisa berkurang ya. Tapi kalau penggunaan senjata api tadi ya kan, kalau nembak untuk bunuh orang itu tadi, itu kan karena dia bukan orang tidak bertugas, kemudian kasih senjata api. Nah itu kan yang gitu jadi kan. pertanyaan. Jadi banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pemberian senjata api pada personel polisi yang tidak bertugas itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya lebih baik itu sistemnya diganti. Jadi senjata yang diberikan pada polisi itu, kalau seandainya untuk pribadi misalkan yang tidak sedang bertugas, seperti sekarang ini kan banyak ya personil polisi yang tidak bertugas pun dikasih senjata kalau perwira itu. Itu mestinya senjata apinya jangan senjata api yang mematikan, tapi senjata api yang hanya melumpuhkan. Sehingga kalau dia salah tembak segala itu tidak sampai membunuh orang. Misalnya senjatanya diganti peluru karet gitu. Sehingga kan tapi bisa berarti Pak kalau misalkan diganti dengan peluru karet atau sangat bisa peluru bius gitu ya. Sangat bisa asalkan ada aturannya dirubah lagi. Ya aturannya harus dirubah. Saya dulu waktu Kapolri Malang saya ganti tuh peluru peluru api itu peluru yang proyektil itu saya ganti semua dengan peluru karet. Saya paksakan aja bisa waktu itu. Dan itu sangat mengurangi kecelakaan yang di lapangan salah tembak dan mematikan orang itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, YLBHI meminta agar DPR kemudian mengkaji ulang, DPR dan Polri mungkin ya, mengkaji ulang untuk meratifikasi protokol opsional penggunaan senjata api. Berarti mungkin bisa terjadi? Sangat mungkin. Kan kalau bagi saya, kalau seandainya polisi ini mau merubah sistem itu, penggunaan anggota polisi nggak pakai senjata api itu, nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai protokol. Kapolri keluarkan perintah aja telegram. Mulai sekarang saya tidak berizinkan anggota polisi yang tidak berdinas memakai senjata api.
Mulai sekarang saya minta kepada senjata api itu yang tadinya itu pakai peluru tajam itu ditarik semua, diganti dengan peluru karet saja. Untuk anggota yang di lapangan yang tidak bertugas. Tapi kalau untuk yang menghadapi tugas-tugas berat, memang khusus untuk nangkep orang dan sebagainya, boleh. Tapi tetap aja senjatanya jangan senjata yang membunuh, senjata untuk melumpuhkan aja. Itu sebetulnya tidak perlu pakai undang-undang, tidak perlu pakai seperti disarankan protokol saja. Itu pakai peraturan internal Kapolri bisa itu. Bukan hal yang sulit. Berarti mungkinkah kemudian DPR nantinya merevisi membuat regulasi sehingga berujung pembatasan penggunaan senjata api oleh polisi? Saya kira itu nggak apa-apa kalau memang gitu. Anda setuju itu? Saya setuju. Karena memang sekarang kan sumbernya daripada kecelakaan ini kan karena pemberian senjata api yang tidak terkontrol gitu. Makanya harus selektif gitu ya. Terutama jenis senjatanya. Jenis senjatanya harus dirubah. Jadi mungkin peraturannya yang simpel gini. Senjata untuk yang polisi itu adalah yang nomor satu utamanya adalah senjata yang melumpuhkan. Senjata api hanya diperkenankan kepada anggota polisi yang khusus memang menghadapi risiko kematian diri atau kematian orang lain. Sehingga tadi tujuannya kan benar kan, senjata api itu sesuai dengan tujuannya untuk membela diri atau diri orang lain. Gitu aja itu aturannya, sebenarnya simpel itu. Gitu. Sesuai dengan Perkap nomor 8 tahun 2009 pasal 47 ayat 1, penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Itu tapi kenyataannya yang terjadi. Itu perkap yang saya buat, judulnya adalah implementasi prinsip HAM di dalam tugas kepolisian. Di situ isinya adalah bagaimana cara polisi itu bertugas, mulai dari tugas penyidikan, penangkapan dan sebagainya menurut ketentuan yang sesuai dengan standar HAM. Ada di situ lengkap itu bagaimana prosedur-prosedur itu. Tapi implementasinya? Implementasinya ya sampai sekarang senjatanya masih tetap senjata api. Gimana mau apa? Anggota juga mungkin dulu ketika perkap itu di launch itu banyak dididik itu. Tapi sekarang mungkin jarang yang baca lagi. Apalagi anggota perwiranya aja mungkin jarang sekali yang baca itu lagi. Sehingga ya itu tadi kan yang si Semarang itu aib tuh ya. Ya kayak gitu penggunaannya. Jadi tidak kurang menguasai tentang tata cara penggunaan senjata. Bahkan kemarin saya dengar mestinya tembakan ketiga ke atas baru tembak. Itu aturan dulu itu. Udah masa lalu. Apapun nggak bisa. Tembakan ke atas itu ya. Kan tembakan peringatan. Kalau turun pelurunya bisa nyasar pada orang. Nah itu makanya itu ketentuan itu mestinya udah nggak dipakai lagi. Jadi memang sebenarnya memang harus penyesuaian lagi, adaptasi lagi, harus direvisi lagi. Harusnya kalau ini ya peraturan penggunaan senjata api itu yang menurut perkap itu diterapkan betul-betul, saya kira akan sangat berkurang lah penyalahgunaan senjata api atau efek-efek yang negatif. Tapi saya penasaran, jadi sebenarnya ada nggak sih assessment ketika seorang polisi ini dibekali senjata api? Teorinya ada, teorinya ya. Jadi kalau seorang anggota polisi itu, senjata polisi itu ya, kan disimpan di gudang logistik. Kalau yang untuk perorangan hanya diizinkan kepada orang-orang yang sudah diizinkan oleh pimpinannya. Jadi pimpinannya anggota kalau pengen punya senjata api yang dipegang harus tanya pimpinannya dulu, pimpinan berikan izin baru dikasih. Dan sebelum itu juga harus saja tes psikologis teorinya gitu. Tapi jadi ada approval dulu dari atasannya itu satu. Untuk anak-anak itu memenuhi syarat enggak untuk dilihat kan perangainya apa orangnya suka sembrono apa itu atasnya bertanggung jawab itu nanti kan gitu. Itu teorinya sudah ada step-step kayak gitu. Kedua tes psikologi. Ya. Tes bebas narkoba. Kalau untuk narkoba itu saya sarankan pada Pak Kapolri itu ya. Anggota itu setiap apel itu ada apel mendadak cek aja itu dan itu diwajibkan oleh setiap kesatuan minimal berapa bulan? Nggak bulan, minimal sebulan 1 kali atau 2 kali itu. Jadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali randomly cek gitu ya? Iya. Itu akan mengurangi banyak itu. Karena kalau nggak digitukan itu susah untuk mengendalikan anggota di lapangan untuk narkoba ya, penggunaan narkoba. Itu kalau untuk narkoba ya. Apalagi yang dibekali oleh senjata api polisinya. Itu memang benar-benar harus. Nah, kita akan lihat nih, baru tadi siang kalau tidak salah di Denpasar pada saat operasi Lilin, peninjauan operasi Lilin di Denpasar, Pak Kapolri, Pak Listio Sigit sempat merespon soal maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, salah satunya adalah soal penyalahgunaan penggunaan senjata api.
Yang kita tahu juga karena adanya penyalahgunaan senjata api ini ada nyawa yang melayang, Pak. Itu yang kemudian faktanya. Kita akan lihat bersama bagaimana respon dari Pak Kapolri berikut ini. Kita sudah punya protap dan saya minta untuk personel yang dilengkapi dengan senjata untuk terlebih dahulu dilakukan asesmen, diberikan pelatihan, dan kemudian secara berkala dilakukan evaluasi. Dan itu saya minta itu betul-betul dilaksanakan, SOP itu sudah menjadi SOP. Nah ini tuh sebenarnya udah jadi SOP dan harus betul-betul dilaksanakan, berarti selama ini kecolongan apa gimana ya? Kok ngeblong SOP aja itu gitu ya? Ada sejak dulu, dilatih, cara menyimpan ada di dalam itu, protapnya ada, SOP-nya ada. Cuman kepada pelanggaran SOP itu selama ini tidak jelas apakah pernah ditindak apa tidak, karena kalau ditindak pun tidak pernah terpublikasi. Akibatnya apa? Jadi seakan-akan tidak ada kontrol, kan seakan-akan kayak gitu, jadi baru rame kalau udah viral. Nah itu gitu dia kan. makanya. Makanya Sampai akhirnya kemudian Pak Kapolri buka suara loh. Punya SOP, punya apa gitu, akan dievaluasi ada. Cuman memang kenyataannya sekarang ini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang di lapangan itu kayak gitu ya. Kalau tidak viral kita nggak jelas apakah itu ditindak apa tidak. Yang saya tahu ya selama ini kalau tidak viral jarang sekali itu ditindak. Tapi ketika sudah ada perintah, instruksi dari Pak Kapolri, Anda optimis masih kemudian ya mudah-mudahan kalau saya sih ya terlaksana? Perintah Bapak Kapolri ini mudah-mudahan manjur ya apabila nanti kemudian ternyata ada yang kedapatan yang melanggar dan kemudian itu ditindak dan diviralkan tindakannya itu, barangkali itu ada agak manjur itu. Tapi kalau tidak nanti tetap saja pasti tetap tergantung kepada Nur Viral Nur Justice itu, kembali kepada itu untuk perbaikan pada polisi itu. Dengan adanya instruksi dari Pak Kapolri ini, Anda meyakini Kapolda ini akan patuh dengan dan kalau sampai ke bawah gitu? Kalau Kapolda yang mikir ya pasti patuh. Tapi kalau pada Kapolda yang gombal ya mungkin nggak patuh. Ya, tinggal gitu aja. Makanya itu ya kalau pada Kapolda yang gombal ya segera diganti aja kan gitu. Harusnya kayak gitu kan, ini udah ada perintah kayak gitu. Tapi perintahnya mau soal jangan sampai ada kasus lagi nih ya, baru. Saya salah satunya juga saran kepada itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di wilayah yang memalukan itu ya. Maka saya menyarankan sistem pengawasan itu dengan menghidupkan kebiasaan berfakta integritas. Contohnya begini, setiap pimpinan yang mau masuk jadi Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolsek, tulis fakta integritas. Saya sebagai Kapolres di sini, saya menjamin daerah saya bebas narkoba, bebas judi, apalagi judi online, bebas pungli. Anggota, bebas pungli. Kalau sampai kedapatan anggota saya begitu, saya langsung dicopot, nggak usah pakai diproses. Mestinya kalau bikin fakta integritas gitu ya, otomatis setiap pimpinan wilayah mempunyai kontrol diri sendiri itu. Nggak usah nanti tunggu-tunggu, saya bertanggung jawab, saya langsung aja kontan kalau itu bunyi. Dia begitu masuk di situ menjamin daerahnya nggak ada judi, ada kejadian judi itu, sudah langsung diganti aja yang lain yang mampu itu mengganti itu. Saya kira itu akan manjur itu, kayak gitu ya. Sistemnya kayak gitu. Bukan hanya di atas kertas saja, nanti jangan-jangan cuma formalitas lagi. Bukan, kalau fakta integritas itu ditulis, itu akan lebih manjur ketimbang tidak bikin fakta integritas. Kan sekarang kan setiap pimpinan kan habis dilantik gitu, wah apa, pasti wah kamu harus gini, bertanggung jawab gini-gini. Udah habis gitu kan dilantik. Selesai. Begitu ada kejadian, nah nggak ada apa-apanya, nggak ada sanksinya karena dia nggak ada janji. Tapi kalau dia tulis itu perjanjian lah seakan-akan ya. Saya menjamin daerah saya bersih dari ini. Tak, jadi nanti gampang dari propam itu ada judi dibiarkan, nah ini langsung aja diusulkan ganti yang baik. Saya kira dengan mekanisme pengawasan kayak gitu akan sangat manjur lah, dan itu murah biayanya. Kalau memang benar-benar dijalankan ya. Iya. Dengan sistem penyataan fakta integritas itu sangat efektif. Ini sama juga contohnya Pak Prabowo sekarang ini jadi presiden. Beliau pada awalnya sudah ngomong, saya akan berantas judi.
Langsung. Bukan judi, korupsi. Yang lalu-lalu silakan, tapi yang sekarang saya berantas gitu. Kan bagus itu. Sudah menjadi satu awal daripada startup dia tuh, tekad beliau. Dan para pembantunya sudah mawas diri. Mawas diri, nggak bisa gitu. macam-macam nih ya. Coba kalau Pak Prabowo nggak ngomong gitu kan mesti coba-coba, seperti zaman yang dulu-dulu mesti coba-coba. Nah, gitu contohnya gitu. Kalau saya sih nyaran saya gitu. Nah, kalau soal reformasi Polri di bawah Kemendagri, Anda masuk yang setuju atau tidak setuju? Saya tidak mengatakan tidak setuju atau tidak, tetapi apabila polisi itu ditaruhkan di bawah Mendagri, itu lebih konyol. Sebabnya apa? Di bawah presiden aja polisi masih dipermainkan, dipolitisi kan, diintervensi oleh, apalagi kalau nanti Mendagrinya ganti-ganti, siapa yang orang parpol gitu, ganti lagi ini, ganti lagi. Nanti seorang yang hanya level-level dirjen ataupun direktur aja nggak bisa ditindaklanjuti. Sekarang kan kalau di bawah presiden kan sangat powerful polisi itu. Masalahnya kan tinggal pengawasan pada penggunaan kewenangan itu. Kalau masalahnya itu sekarang sudah efektif, kenapa mau ditaruh di bawah Mendagri hanya gara-gara jengkel sama polisi? Wah, ini polisi terlalu besar kewenangannya kok gitu, jangan kasih gede. Bukan jadi, itu masalahnya. Jadi menurut Anda ini terlalu berlebihan kalau misalkan ini ada terlalu konyol gagasan kayak gitu. Itu gagasan yang cuman nggak punya, menurut saya sih dia nggak punya pengetahuan bagaimana tentang polisi itu efektif sama enggak, ya asal ngomong aja, karena dia nggak seneng sama polisi, kemudian udah jangan dikasih itu gitu. Jadi saya pikir ya polisi itu yang penting pengawasannya kok. Pengawasannya itu kalau kuat gitu ya, maka dia pasti baik. Tapi satu ya, kalau ini politisasi itu ya, polisi itu punya kekuatan yang sangat besar manusianya gitu, dan pengaruhnya sangat besar, sehingga siapapun pemimpinnya pasti polisi akan dipolitisasi. Polisi itu pasti akan dipolitisasi oleh penguasa, nggak bisa lepas itu kok. Gitu. Jadi jangan kemudian sekarang wah ini taruh di Mendagri gitu supaya polisi nggak bisa dipolitisasi. Lebih mudah itu dipolitisasi kalau di bawah Mendagri. Yang mempolitisasi cuma selevel menteri, orang-orang parpol yang bukan pimpinan. Kan gitu. Itu kalau itu pandangan saya. Jadi saya bukan setuju nggak setuju itu. Kalau menurut saya tuh gagasan yang menurut saya nggak rasional. Tidak rasional. Tidak rasional. Hanya di negara lain polisi itu ada di bawah Mendagri. Jangan dibantah, beda negara Indonesia itu negaranya pulaunya banyak. Itu luas. Polisi menjadi polisi nasional itu sudah pekajian lama dari sejarah. Mulai Indonesia NKRI menjadi RIS dan kemudian menjadi UDS. Akhirnya yang terpilih adalah yang paling pas di Indonesia itu adalah polisi nasional, karena kita kan kepulauan kayak gitu. Supaya koordinasi polisi dari sini ke sana tuh bisa ini, bukan wah ini kewenangannya polisi bisa sewenang-wenang. Itu pemikiran yang menurut saya sih orang yang nggak tahu bagaimana efektivitas tugas polisi. Jadi ini merupakan bisa dikatakan momentum yang tepat, koreksi yang tepat bagi institusi kepolisian. Iya, saya pikir ya citra negatif yang diviralkan itu merupakan cambuk bagi polisi untuk betul-betul meyakini bahwa ternyata saya ini masih ada yang kurang baik gitu ya. Jangan puas diri dengan survei yang sudah 90%, wah bagus gitu, jangan pakai itu. Sekarang adalah kenyataan kita. Akuntabel nggak gitu, jadi bisa diukur nggak keberhasilan kita itu, tunjukkan pada masyarakat. Justru itu, jadi jangan berpatokan pada wah polisi sekarang udah dapat kepercayaan 80%, berarti itu ada baik. Kenyataannya adalah sekarang kita yang di masyarakat. Nah, terakhir saya ingin sampaikan. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada Kapolri ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk kemudian memperbaiki ini untuk jadi momentum koreksi dari institusi Polri? Ya, saya sih ya sering menyampaikan saran-saran, tapi kalau hemat-hemat saya ini ya, dengan maraknya kejadian kayak gini ini, polisi harus melakukan suatu inovasi yang spektakuler, gebrakan yang spektakuler untuk memberikan kepercayaan pada publik bahwa polisi itu serius. Pak Kapolri sudah memberikan contoh kemarin ya, ketika narkoba sampai jenderal pun saya copot kan gitu kan, dan sudah ternyata juga ada yang jenderal sampai disidangkan gitu. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang mestinya juga terus dikenakan kepada
para pelaksana yang di bawah yang melakukan tindakan yang tidak baik itu tadi yang menimbulkan citra negatif. Itu harusnya spektakuler dan transparan diketahui oleh masyarakat. Gitu. Jadi intinya gini loh. Polisi itu sekarang jadi jelek karena media kan. Karena diberitakan kan kejelekannya. Selama ini tapi kan ini jadi bahan evaluasi juga, koreksi juga begitu ya. Iya, fungsi media adalah untuk mengontrol, pengawasan. Saya bukan menyalahkan media. Polisi sekarang ini jadi media. Kenapa? Karena selama ini keburukan polisi nggak pernah diungkap. Kan gitu. Sekarang kan terungkap itu kan tidak mengada-ada media itu. Nah ini jadikan memang baru segitu kebaikan saya. Makanya saya harus ada gebrakan inovasi. Ya gebrakan yang bagus lagi. Bagaimana caranya? Kan gitu kan. Sudah bolak-balik dihukum kok masih enggak. Ya harusnya yang itu tadi contoh misalkan kalau narkoba katakan apel setiap sebulan minimal 1 kali atau 2 kali mendadak gitu. Saya kira polisi akan jerah untuk bebas narkoba. Itu baru satu. Nah, kalau untuk judi ya, judi online. PR gitu. banyak nih ternyata. Kalau judi online gitu ya, Kapolda menjamin di daerah saya tidak ada judi. Kalau ada copot saya. 2 gitu. Terus kemudian penyalahgunaan senjata api. Kalau sampai ada anggota saya yang di bawah ini lengah gini, saya siap diganti misalkan gitu. Tapi syaratnya supaya anggota itu tidak salah tembak terus, tolong sistem persenjataan polisi itu diganti sekarang juga, yaitu jangan dikasih senjata pembunuh, tapi senjata pelumpuh. Itu akan sangat menurunkan banyak-banyak kejadian yang ini. Karena senjata api itu diberikan pada anggota polisi ya. Saya 50 tahun dinas pakai senjata api itu. Nembak penjahat baru 1 kali saya, tapi tidak kena. Jadi banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu loh. Kenapa kalau kita takut merubah itu? Gitu kan? Ini kan masalah simpel, nggak ada susah. Antara senjata api yang melumpuhkan itu ada senjata penjerat, ada senjata pembius, ada elektrik gitu. Ada peluru karet. Peluru karet ya. Itu kan murah sebenarnya, tapi itu manfaatnya banyak sekali. Jadi intinya gitulah. Gitu. Dibandingkan kemudian ada nyawa yang melayang di situ. Iya kan, risikonya kan sangat besar sekali. Tidak gitu. ada. Ya. Jadi karena itu policy yang kayak gitu tuh tidak usah menunggu undang-undang. Seketika bisa berubah itu kalau kita tuh serius gitu. Karena tidak butuh ada aturan yang melarang ini harus gini gitu, nggak ada. Dan Anda optimis seorang Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri, bisa melakukan gebrakan atau inovasi yang kemudian bisa meningkatkan lagi rasa kepercayaan publik terhadap Polri? Saya optimis karena selama ini Pak Kapolri sudah berbuat kan gitu kan. Hanya kan perintahnya itu belum sampai terimplementasi sampai terdepan seluruh jajaran. Itu yang mungkin harus diinikan. Supaya ini bisa terimplementasi ke daerah, maka mestinya ada sanksi. Kalau ini tidak diterapkan, sanksinya ini gitu kan. Barangkali kayak gitu agak sedikit mendingan itu. Apa ada pressure-nya kepada bawahnya itu betul-betul dilaksanakan, bukan kemudian kalau ada kejadian terus kemudian tidak bertanggung jawab gitu. Oke, 3 kata untuk perbaikan institusi Polri. Tekad dari pimpinan yang diimplementasikan seluruh jajaran. Jadi harus punya tekad, itu yang kemudian penting untuk bisa memulihkan kembali nama Polri di publik atau di mata masyarakat. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Pak Arianto tadi telah bergabung bersama kami, mampir ke On Point with Adisti Larasati. Terima kasih Bapak. Sama-sama.